Maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Rum, silakan Mbak. Kebetulan saya juga sekarang sedang santai, tidak sibuk. Terima kasih Pak Singgi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan lewat WA kemarin bahwa ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Singgi. Iya Bu. Sepertinya Bu Arum sedang ada permasalahan ya Bu ya. Silakan kalau Ibu ingin berdiskusi dengan saya. Betul Pak. Jadi begini, sebenarnya ada permasalahan di kelas perwalian saya ya di kelas 7H itu yang cukup mengganjal di hati saya. Jadi saya itu melihat kelas saya tidak nyaman karena banyak sampah berserakan di halaman dan juga di depan kelas. Oh begitu Bu. Permasalahan yang Ibu hadapi. Apa yang Bu Arum harapkan dari obrolan kita siang ini Bu? Jadi saya berharap dengan berdiskusi dengan Pak Singgi itu saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Iya. Karena saya lihat di kelasnya Pak Singgi di kelas 7G itu jarang sekali ada sampah di halaman kelasnya. Saya juga ingin anak-anak di kelas saya itu memiliki kesadaran menjaga kebersihan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu, Pak. Oh, jadi Bu Arum ingin anak-anak 7H memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan ya Bu ya? Betul, Pak. Jadi saya dan guru lain itu sudah berulang kali menasehati murid kami untuk dan juga mencontohkan dengan membuang sampah di tempat sampah. Ketika melihat sampah, saya juga mencontohkan langsung mengumpul dan membuangnya di tempat sampah. Tapi kenapa ya kok anak-anak itu susah sekali untuk berbuat seperti itu? Memang seberapa sering Bu Arum dan guru-guru yang lain menasehati mereka Bu? Setiap hari, Pak. Ya, jadi bahkan ketika upacara bendera, guru yang bertugas sebagai pembina upacara juga selalu mengingatkan. Tapi anak-anak itu belum ada perubahan juga. Mereka itu hanya ingat sesaat saat diingatkan, setelah itu mereka lupa kembali lagi. Misalnya saja setelah jajan, mereka biasanya membuang sampah itu di dekat tempat mereka duduk. Misalnya mereka duduk di taman, ya sampahnya pun berserakan di sekitar tempat duduknya. Kemudian kalau anak-anak membuang sampah di kelas, mereka juga membuang sampahnya itu di laci meja, bukan membuang sampah di tempat sampah. Padahal kan sekolah sudah menyiapkan tempat sampah di depan setiap kelas. Saya juga pernah melihat sendiri. Jadi ketika anak membuang sampah itu dilempar, ternyata tidak masuk ke tempat sampahnya. Nah, mereka itu bukan yang mengambil kemudian memasukkan lagi ke tempat sampahnya, tapi mereka justru membiarkan saja, sudah ditinggal saja pergi seperti itu. Baik Bu. Jadi menurut pengamatan Bu Arum, kondisi ideal yang diharapkan seperti apa Bu? Kondisi idealnya anak itu mau ya Pak, mau dan terbiasa tanpa paksaan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian mereka juga akan merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Jadi saya berharap anak-anak itu disiplin dalam membuat sampah karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut dengan guru seperti itu. Berarti idealnya Ibu berharap anak-anak disiplin dalam membuang sampah karena kesadaran dalam diri mereka ya Bu ya?
Betul, Pak. Oke. Jika murid yang seperti itu idealnya di angka 10, Bu. Kemudian yang tidak ideal itu ada di angka atau level 1, maka untuk saat ini anak-anak kelas 7H ya Bu ya, itu berada di angka berapa Bu? Kalau posisi saat ini ya Pak, kalau saya lihat itu ada di level 4 lah ya kayaknya, karena lebih banyak anak yang membuang sampah sembarangan daripada anak yang bisa membuang sampah di tempat sampahnya. Oke. Kalau kondisi tersebut akan diubah, Ibu mengharapkan akan sampai di angka berapa Bu? Tentu saja saya menginginkan ada di level 10 ya Pak. Jadi itu akan bagus. Tapi ya kalau minimalnya itu ada di level 9 lah. Jadi 9 atau 10 gitu. Jadi kelas akan jadi lebih nyaman dan anak-anak juga terbiasa dimanapun itu akan peduli terhadap sampah, tidak hanya di sekolah saja. Seperti itu Pak. Oke. Kalau Bu Arum menginginkan kondisi di level 10 atau tadi 9 minimal gitu ya Bu ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Iya, jadi yang ingin saya lakukan itu sebenarnya melakukan sosialisasi ya Pak kepada anak-anak tentang bagaimana cara memperlakukan sampah, yaitu dengan memilah sampah, kemudian membuangnya di tempat sampah yang sesuai. Jadi saya itu akan menyiapkan tempat sampah sesuai dengan kriteria sampahnya. Misalnya tempat sampah organik dan juga non organik di depan kelas seperti itu. Mungkin setelah itu saya juga akan memberi warna yang menarik karena kalau menarik itu kan akan membuat anak-anak itu tertarik untuk bisa membuang sampah di situ. Selain itu juga saya akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang akan saya tempel di tempat-tempat di mana anak-anak itu suka bermain dan juga akan saya tempel di dalam kelas. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, jadi Bu Arum akan melakukan sosialisasi kemudian menyiapkan tempat sampah yang menarik dan akan membuat poster dan tulisan ya Bu ya. Kira-kira ada kendala tidak Bu untuk melakukan hal itu Bu? Sepertinya ada ya Pak. Jadi kalau hanya dengan sosialisasi atau menyediakan tempat sampah yang menarik, mungkin anak itu hanya akan melakukannya sesaat karena kebiasaan membuang sampah pada tempat sampah itu tidak tertanam di hati dan pikirannya. Serta dengan menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster itu tentunya memerlukan biaya juga. Lalu menurut Bu Arum, cara yang efektif seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya Pak, ini agar disiplin membuang sampah di tempat sampah dan tertanam di benak anak-anak, mungkin selain dengan melakukan sosialisasi dan juga menyediakan tempat sampah yang menarik dan juga menempelkan tadi poster atau tulisan, saya juga akan menampilkan video-video edukasi tentang dampak-dampak dari membuang sampah sembarangan. Kemudian tujuannya itu agar mereka bisa melihat secara langsung. Jadi walaupun hanya lewat video, mereka itu paham bagaimana sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya. Sehingga mereka tidak hanya mendengar saja, tetapi juga tertanam di ingatan mereka. Untuk masalah biaya, mungkin nanti saya akan bicarakan dengan anak-anak dan juga tentunya wali murid ya Pak. Saya rasa mereka akan mendukung. Jadi yang akan Bu Arum
lakukan dalam menangani masalah sampah di kelas 7H diantaranya kegiatan sosialisasi bagaimana cara membuang sampah, menyediakan tempat sampah yang menarik, kemudian membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan. Tapi selain itu, Ibu juga akan menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan, Ibu ya. Iya, betul, Pak. Ya, dengan tujuan agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga mereka disiplin. Nah, itu yang Ibu Arum harapkan dan tentunya Ibu juga mengharapkan itu tercapai ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya, betul Pak Suni. Jadi itu yang saya harapkan. Ada hal lain yang ingin Ibu harapkan selain itu Bu? Jadi saya akan membuat keyakinan kelas ya, di mana salah satu nilai yang ditekankan itu adalah kebersihan. Kemudian keyakinan kelas tersebut akan saya tempel di dinding kelas di tempat yang mudah terbaca oleh murid, sehingga mereka akan selalu ingat tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama. Saya setuju dengan ide dari Bu Arum. Kemudian siapa Bu yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen ini Bu? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru dan juga wali murid dari kelas 7H, karena rencana ini kan akan sulit ya Pak dijalankan kalau sendirian. Betul sekali Bu, rencana ini harus dilakukan bersama-sama ya, berkolaborasi dengan semua pihak. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan memulai berkoordinasi dengan mereka Bu? Besok saya akan coba membicarakan ini dengan kepala sekolah terlebih dahulu Pak. Kemudian kalau kepala sekolah setuju, saya akan berbicara dengan rekan guru dan juga wali murid dari kelas 7H. Baik Bu Arum, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu ya, sehingga kelas 7H akan lebih nyaman karena anak-anak sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, mudah-mudahan. Wah, ini saya senang sekali. Sore ini saya bisa mendapatkan pencerahan setelah berbincang. Alhamdulillah Bu Arum. Jadi percakapan kita ini sudah sesuai dengan tujuan awal ya Bu ya. Iya betul sudah Pak. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terima kasih banyak ya Pak Tinggi sudah bersedia membantu saya. Sama-sama Bu Arum. Ya baik Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.